sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a message about a fig tree in the Bible. Halo, saya Pendeta Dave dan saya ingin membawa pesan Tuhan tentang pohon ara dari Alkitab. We can find this story in Mark chapter 11. Kita bisa temukan firman Tuhan kisah tersebut di dalam Markus pasal 11. Why did Jesus curse that fig tree? Mengapa Yesus mengutuk pohon ara tersebut? Well, we have to understand how a fig tree grows. Kita harus mengerti bagaimana pohon ara bertumbuh. When the fig tree starts to grow, it has buds to start the fruit. Ketika pohon ara mulai bertumbuh, dia punya bunga untuk menghasilkan buah. And the leaves start to grow, and when the leaves are full, then the figs are ready to eat. Dan daun-daunnya mulai makin lebat, dan ketika itu sudah sangat lebat, dia mulai menghasilkan buah. Now, the Bible tells us that this fig tree was out of season. It was not the time for figs. Alkitab mencatat bahwa pohon ara tersebut sebenarnya belum musimnya untuk berbuah. But Jesus saw the tree and it had all the leaves, and so he thought there would be fruit. Tapi Yesus melihat pohon tersebut, karena dia berpikir, oh berarti sudah menghasilkan buah. But he came and there was no fruit, and so he cursed it, not because he was mad, but because the tree was a hypocrite. Tapi Yesus memeriksanya supaya mendapatkan buah darinya, tetapi dia tidak mendapatinya. Jadi dia mengutuknya bukan karena tidak berbuah, tapi karena seakan-akan munafik, memberikan harapan untuk ada buah, tapi tidak. Now, this fig tree can represent your life and my life. Saudara, pohon ara tersebut bisa mewakili kehidupan saudara dan saya. The leaves represent the work that we do. Daun-daun itu menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang saudara dan saya lakukan. Because we find in Matthew 5, the Bible says, let your light shine before men so that they can see your good works. Karena kita melihat dalam Matius pasal 5, Alkitab berkata, biarlah cahayamu, terangmu bercahaya di hadapan manusia, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan baikmu. And that they will glorify God in heaven. Dan supaya mereka memuliakan Allah di sorga. You see, we are to work for the Lord and do good things. Saudara, kita semua bekerja bagi Tuhan dan melakukan hal yang baik. But are we just doing things, or do we have something in our lives that is fruitful? Apakah kita hanya melakukan sesuatu, tetapi apakah kita benar-benar memiliki sesuatu dalam hidup kita yang menghasilkan buah? We can praise the Lord and sing all sorts of songs and yet have no spiritual life within us. Kita bisa saja memuji Tuhan dan bernyanyi, tetapi tidak ada
buah-buah rohani dari dalam hidup kita. We can do all sorts of things for the Lord, but not really have relationship with Jesus. Bisa saja kita melakukan begitu banyak hal bagi Tuhan, tapi tidak ada hubungan dengan Yesus. When people come to us and there's a need in their lives, are we able to give them spiritual life? Ketika orang-orang datang kepada kita dan ada kebutuhan dalam hidup kita, apakah kita menghasilkan buah-buah roh buat mereka? Or do they just see all the things that we do and there is no life within us? Apakah mereka hanya melihat begitu sibuknya kita melakukan banyak hal, tapi tidak ada buah kehidupan yang mereka bisa dapatkan dalam hidup kita? Jesus wants us to be fruitful, and that means have something in our lives from Him to help others. Yesus mau kita menghasilkan buah, artinya ada sesuatu dari hidup kita, dari Dia, untuk orang lain. So let's turn to Psalm chapter 1 and look at what a fruitful Christian is like. Mari kita lihat Mazmur 1, dan kita lihat seperti apa kehidupan orang Kristen yang berbuah. Let's read Psalm chapter 1. It's only 6 verses. Mari kita baca Mazmur 1, secara keseluruhan hanya 6 ayat, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Tapi itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang fasik, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. This is what a Christian is like. Seperti inilah kehidupan kekristenan. He says, "Blessed is the man that does not walk with the ungodly." Dikatakan diberkatilah atau berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. We go down to verse 3 and we see that he's planted like a tree planted by the water. Di ayat 3 dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. In other words, he's full of the word and he's with people that need Jesus. Dengan kata lain, dia penuh dengan firman dan dia butuh orang. Dia menjadi berkat bagi orang yang butuh Yesus. And it says he has fruit in its season. Dikatakan dia memiliki buah pada musimnya. Well, it's important to have that fruit because when does somebody need help from you? Sangat penting untuk menghasilkan buah karena kapan orang lain membutuhkan buah itu dari engkau. And I was in a store once and a man behind me was crying. Satu ketika saya ada di toko dan ada orang di belakang saya yang menangis. Now, what is going to happen at this time? Apa yang akan terjadi pada saat itu? I can't stand there and start praising God. He doesn't care for that. Tidak bisa langsung bernyanyi memuji Tuhan di sana. Dia tidak peduli dengan hal seperti itu. I cannot start quoting a bunch of scripture verses. He does not want that. Saya juga tidak bisa langsung kutip ayat-ayat firman buat dia. Bukan itu yang dia butuhkan. He needed comfort and peace because his son had just died. Dia butuh penghiburan, dia butuh damai sejahtera karena anaknya belum lama meninggal dunia. He needed the fruit that should be in my life. Dia membutuhkan buah yang seharusnya sudah ada di dalam hidup saya. He did not need a bunch of religion. He needed Jesus. Dia tidak perlu hal-hal bersifat agama, yang dia butuhkan adalah Yesus. And then at verse 3 it says,
the person has leaves and they don't wither and die. Dikatakan di ayat 3 bahwa orang itu memiliki daun dan tidak layu dan tidak mati daunnya. In other words, the works that we do draw people to us. Dengan kata lain, apa yang kita kerjakan itu berhasil. And then we can tell them about Jesus and answer the needs in their lives. Dan kita bisa memberitahu kepada mereka tentang Yesus, menjawab kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. It also says everything that this Christian does will prosper. Katakan bahwa apa saja yang diperbuat oleh orang Kristen ini berhasil. In other words, whatever you do, God is going to use it for his glory. Dengan kata lain, apapun yang kau lakukan, Tuhan akan pakai itu bagi kemuliaannya. But why does this person have fruit and leaves and prosperity? Tapi kenapa orang ini memiliki daun dan buah dan keberhasilan? Because he's planted by the river. He's in the Word of God. Karena dia ditanam di tepi aliran air, dia tertanam pada firman Tuhan. He's letting the presence of God come down on him like sunshine on a tree. Ada hadirat Tuhan yang selalu ada padanya seperti sinar matahari menyinari pohon. And he's taken in the Word of God like a tree has roots in the ground. Dan dia memakai firman Tuhan itu seperti sebuah pohon yang berakar di tanah. Then we will have fruit, we will have leaves, and we are able to do what God wants us to do. Kita akan memiliki daun dan buah dan kita mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. When we are worshiping, when we are close to Ketika, God, we are able to be used by the Lord. ketika kita menyembah, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita sanggup melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Psalm 92 tells us the righteous will flourish like a palm tree. Mazmur 92 dikatakan bahwa orang-orang benar akan subur seperti pohon palem. And they will bring fruit, they will have fruit even in old age. Mereka akan menghasilkan buah bahkan pada usia tuanya. And I like that because I'm not young anymore. Saya suka ayat ini karena saya sendiri tidak muda lagi ya. But God can still use me if I am in his presence and worshiping him. Tapi Tuhan masih bisa memakai hidup saya kalau saya ada dalam hadiratnya menyembah Dia. We are to have the leaves. Kita harus memiliki daun. That is the work that we do, the worship and the things that we do for God. Itulah hal-hal yang kita lakukan bagi Allah. But we need to have fruit in our lives to give out to others. Kita juga harus memiliki buah dalam hidup kita untuk diberikan kepada orang lain. You see that Psalm 1 verse 1 tells us what the wrong way is to be. Mazmur 1 ayat 1 menunjukkan kepada kita seperti apa jalan atau cara yang salah. Who do you walk with and talk with? Dengan siapa saudara berjalan bersama, berbicara. The Bible says, blessed is the man that does not walk in the counsel of the ungodly. Alkitab berkata, diberkatilah, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. So who do we ask to guide our lives? Jadi siapa yang kita minta untuk membimbing hidup kita? Are we asking Jesus and reading the Word of God or going to ungodly people? Apa kita meminta kepada Yesus memimpin kita lewat firman Tuhan atau kita cari orang-orang fasik? You see, this is saying, I'm going to do it my way. I don't need even faith. Artinya, saya akan melakukan dengan cara saya sendiri. Saya tidak butuh iman. We need to listen to the Holy Spirit and not to other people. Kita perlu mendengarkan Roh Kudus, bukan orang lain.
And then it says he does not stand in the path of sinners. Dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. In other words, do we act like the world or do we live by the word of God? Dan kata lain, apakah kita bersikap seperti orang dunia atau kita mau hidup berdasarkan firman Allah? Do we cheat and lie and steal, or do we live a godly life? Apakah kita mau menipu, mencuri, berdosa, atau kita mau hidup berdasarkan kehendak Tuhan? Sometimes people don't even know we're a Christian because we don't act like a Christian. Kadang-kadang orang tidak kenal kita sebagai orang Kristen karena memang sikap kita tidak seperti orang Kristen. We act and dress like the world, and the world says, oh, you're just like us. Kita bersikap, kita berpakaian seperti orang dunia dan orang dunia berpikir kita sama saja seperti mereka. And they say, why should I be a Christian? There's no difference between us. Oleh bertanya, mengapa saya harus jadi orang Kristen? Tidak ada perbedaan antara kita. Oh, we need to have something in our lives that says we are different from people that don't believe in Jesus. Oh, kita harus memiliki sesuatu dalam hidup kita sehingga kita kelihatan berbeda dengan orang lain tidak mengenal Yesus. And the last part of this verse says that he does not sit in the seat of the scornful. Dan bagian terakhir dari ayat ini adalah ia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Well, who are we spending our time with? Good people or bad people? Dengan siapa kita meluangkan waktu kita? Dengan orang baik atau orang yang tidak baik? In the church, there's so many people that tear each other down, lie about each other, hurt each other. Bahkan di dalam gereja ada banyak orang yang saling menyakiti, saling berdusta, saling melukai. This is not right. Ini tidak benar, saudara. How are we living? Is Jesus happy with our lives? Bagaimana kita hidup? Apakah Yesus senang melihat kehidupan kita? See, verse 2 tells us who Jesus is happy with. Atau ayat 2 berkata, dengan siapa Yesus senang? The blessed man takes delight in the law of the Lord. Dan dengan orang yang senangi Tuhan adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. It says, and he thinks about the laws of God day and night. Dan dia berpikir atau dia merenungkan tentang firman Allah, hukum-hukum Allah siang dan malam. In other words, his mind is on Jesus. Dengan kata lain, pikirannya ada pada Yesus. So what are you thinking about all the time? Jadi apa yang saudara pikirkan setiap saat? Are you thinking about how you can make money and have a better house? Apakah saudara pikirkan bagaimana menghasilkan uang yang banyak, bagaimana memiliki rumah yang bagus? Are you thinking about the clothes you wear and how you look? Apakah saudara berpikir tentang pakaian yang kau pakai dan bagaimana penampilanmu? Or are you thinking about the ways of God? Apakah saudara berpikir tentang jalan-jalan Tuhan? Are we thinking about, oh, taste and see that the Lord is good? Apakah yang kita pikirkan adalah bagaimana kita melihat dan mengecap betapa baiknya Tuhan itu? Are we thinking about he will supply all of our needs according to his riches? Apa kita memikirkan tentang bagaimana dia menyiapkan segala yang kita perlukan sesuai dengan kekayaannya? Are we thinking about how he has saved us from his sacrifice on the cross? Apa kita berpikir tentang bagaimana dia menyelamatkan kita di atas kayu salib? Or are we, where is our mind? Who do we put our mind upon? Di mana pikiran kita? Di mana kita tempatkan pikiran kita? Is our mind full of the Word of God? Apakah pikiran kita penuh dengan firman Allah? In other words, is living water flowing out of our mouth and we speak good things? Dengan kata lain, air hidup itu mengalir dari pikiran kita dan kita mengucapkan hal yang baik. The Bible says, hide the word in your heart so you won't sin against God.
Alkitab berkata, sembunyikanlah firman di dalam hatimu supaya engkau tidak berdosa terhadap. His word is a lamp to our feet. It's a light for our path. Firman-Nya itu seperti terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. So our delight or our joy is that we know Jesus. Jadi kesukaan kita, sukacita kita adalah kita mengenal Yesus. This is the man that it says in verse 3, he is like a tree that has leaves and fruit. Ini yang dikatakan orang yang memiliki daun yang tidak layu, memiliki buah pada musimnya. Di ayat 3, Mazmur 1. In other words, our praise is worship to God, not just words. Jadi dengan kata lain, dia membawa penyembahan kepada Tuhan, bukan hanya perkataan. And when we are with the people of the world, we act the right way. We do not do the bad things they do. Dan ketika kita berjumpa dengan orang-orang di dunia ini, kita tidak bersikap buruk, tapi kita bersikap yang sebenarnya. I had a man ask me one time, why are you always so happy? Satu kali yang bertanya kepada saya, mengapa engkau selalu senang, selalu bahagia, selalu sukacita? The things are so bad in this world. How can you be happy? Hal-hal yang begitu buruk terjadi di dunia ini, bagaimana bisa engkau tetap bahagia? You see, he noticed the difference between his life and my life. Lalu dia melihat perbedaan antara hidupnya dan hidup saya. And it opened the door for me to give him fruit from my life, tell him about Dan itu Jesus. membuka pintu untuk supaya saya bisa menghasilkan buah dari hidup saya, memberitahukan kepada mereka tentang Yesus. That is so important that our life becomes the thing that draws people to us. Sangat penting supaya hidup kita menjadi penarik bagi orang lain bisa datang kepada Tuhan. I'd like you to turn to Luke chapter 18, verses 9 to 14. Saya ingin saudara lihat Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Let's read that. Ayat 9 Lukas 18 firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendah diri, ia akan ditinggikan. I hope we are not like the Pharisee that stood up and thought how good he was as a Pharisee. Saya rasa kita tidak menjadi seperti orang Farisi yang berdiri dan menyombongkan, membanggakan betapa baiknya kefarisiannya. He says, oh God, you ought to be happy with me. Look what I do. Dia katakan, ya Tuhan, harusnya engkau senang melihat aku. Lihatlah perbuatan-perbuatan. You know, I fast, I pay the tithes, I do the right things. Tuhan, kamu tahu saya puasa, saya bayar perpuluhan, saya lakukan semua. This is like a man that has lots of leaves, but no fruit. Ini seperti orang yang punya banyak daun, tapi tidak ada buahnya. He has a spirit of religion. He keeps saying, I. Dia punya roh agamawi, dia selalu berkata, aku dan aku. And he was thinking how good he was in God's eyes. Dia berpikir betapa baiknya dia di pemandangan Allah. And the other man, he just bowed down and cried for mercy. Tapi orang yang satunya lagi, dia hanya bersujud dan memohon belas kasihan. He did not say he was good before God.
Dia tidak berkata bahwa dia baik di hadapan Tuhan. He says, "Oh God, just be merciful to me. I am a sinner." Dia berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. This humble man, Jesus said, was justified because of his attitude. Orang yang rendah hati ini, Yesus berkata, dia dibenarkan oleh karena sikapnya. Which man are you like? Seperti apa? Orang seperti apakah saudara? Do you say, "Oh God, you should be happy with me"? Apakah saya berkata, oh Tuhan, harusnya engkau senang melihat saya. Or do you say, "Jesus, have mercy upon me"? Apakah saya berkata, Yesus berbelas kasihanlah kepada saya. You see, the one that puts himself up was not justified. Dan orang yang mengangkat-angkat dirinya, dia tidak dibenarkan. And the other man cried for mercy, and God justified him. Yang satunya lagi memohon belas kasihan, dan Tuhan membenarkan dia. You see, he was saying, "Lord, I'll do my best for you." And he not only had leaves, but he would have had fruit in his life. Dia berkata, Tuhan, aku akan melakukan yang terbaik bagimu. Artinya dia bukan hanya memiliki daun-daun yang lebat, tetapi dia memiliki buah dalam hidupnya. You see, Jesus wants to have fellowship with you and I. Saudara, Yesus mau memiliki persekutuan dengan saudara dan saya. He wants to talk to you as much as you pray and talk to him. Dia mau berbicara dengan saudara seperti saudara berdoa dan bicara dengan dia. He does not want us to be proud and like the world. Dia tidak mau saudara menjadi orang yang sombong dan menjadi seperti orang-orang dunia. He wants to talk to us and listen to us and meet our needs. Dia mau mendengarkan kita dan dia mau bicara dengan kita dan memenuhi kebutuhan kita. And he wants fruit in our lives. Dan dia mau buah dari hidup kita. He does not want just a religious show. He wants fruit. Dia bukan hanya mau tunjukkan pertunjukan agama, tapi dia mau kita memiliki buah. I talked to a young man one time, and he said, "Oh, God is very happy with me." Satu kali saya bicara dengan seorang anak muda dan dia berkata, oh, saya tahu Tuhan itu sangat senang melihat saya. He says, "I go to a different church every night." Can you repeat that sentence, please? Okay. He goes to a different church every night. Dia pergi ke gereja yang berbeda-beda setiap malam. He says, "I sing the songs and I praise the Lord." Dia berkata, aku bernyanyi, aku selalu memuji Tuhan. And I read my Bible for 1 hour every day. Dan aku membaca Alkitabku selama 1 jam setiap hari. And I pray every day. Dan aku berdoa setiap hari. And I said, "But what are you doing for the Lord? Dan saya katakan, apa yang kamu sudah lakukan bagi Tuhan? Do you listen to His Spirit? And are you doing good things for the Lord?" Apakah kamu mendengarkan Roh Kudus tapi tidak melakukan hal yang baik bagi Tuhan? See, Jesus wants not just leaves, but He wants reality. He wants life within us. Saudara, Yesus menginginkan bukan hanya daun-daunan, tetapi dia membutuhkan sesuatu yang nyata melalui hidup kita. So let your life be like what we read in Psalm chapter 1. Jadi biarlah kehidupan saudara menjadi seperti yang kita sudah baca tadi di Mazmur pasal 1. Your joy is in the Lord. Sukacitamu ada pada Tuhan. You're not acting like the world anymore. Engkau tidak lagi bersikap seperti dunia. Your life is so full of Jesus that others are drawn to you. Penuh dengan Yesus dan orang lain tertarik kepadamu. And you can tell them about salvation and meet their needs. Dan saudara bisa memberitakan tentang keselamatan kepada mereka dan mencukupkan kebutuhan mereka. So check your life today and ask yourself, do I have fruit and not just leaves? Jadi periksalah hidupmu hari ini dan bertanyalah, apakah saya sudah menghasilkan buah
dan bukan hanya daun-daunan saja. I hope you are a fruitful Christian and have lots of leaves too. Saya berharap saudara menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah dan juga memiliki banyak daun. May the Lord bless you as you walk with him today. Kiranya Tuhan memberkati saudara saat saudara berjalan bersama Dia hari ini. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit